Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teguh Setiadi SEMM CTMP CMC CPGAM CPLM CIB selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bertemu dalam presentasi UAS pada kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai materi sebelum UAS kemarin, yaitu materi 11 menurut sepemahaman saya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai konsep dasar ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga, asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sedangkan ilmu ekonomi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu bidang yang disusun secara bersistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, kalau menurut saya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seorang dan masyarakat mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas atau mengatur sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Jelas bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi kita harus mengelola sumber daya yang terbatas itu untuk bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita yang memang sangat banyak dan tidak terbatas. Ketika setiap hari ada aja kebutuhan, kita juga harus memenuhi seperti dari keuangan yang memang terbatas, dari bahan pangan yang terbatas, dan yang lainnya juga. Agar apa? Agar kita bisa bertahan hidup. Begitu. Jadi kalau menurut saya kita harus bijak dalam mengelola ekonomi. Ketika ekonomi kita dikelola dengan baik, maka insya Allah di situ kita akan mampu untuk bertahan walaupun dengan sumber daya yang minim. Lanjut ke materi kedua mengenai tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi elastisitas bisa diartikan sebagai pengaruh perubahan harga terhadap jumlah dari produk atau barang yang diminta atau juga yang ditawarkan. Bisa dikatakan bahwa elastisitas ini merupakan tingkat perubahan atau kepekaan dari suatu gejala ekonomi atas perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas penawaran adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya gini, elastisitas penawaran ini dapat dilihat dari koefisiennya elastisitas penawaran, yakni angka persentase perbandingan antara perubahan
harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan pengaruh dari perubahan harga terhadap jumlah produk barang yang diminta. Yang dimana hukum permintaan, jika suatu barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun. Dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Jadi elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan tersebut. Ketika harga sebuah barang naik, jumlah permintaan barang tersebut biasanya menurun. Sedangkan semakin murah atau semakin rendahnya harga barang tersebut, maka permintaannya juga semakin tinggi, makin banyak yang dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan sebagai rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Singkatnya, elastisitas permintaan itu adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan permintaan jumlah barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan juga dikatakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan dari barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contohnya, adanya penurunan dari harga suatu produk. Kita ambil aja itu sabun cuci piring misalnya. Jika harga sabun cuci piring tersebut naik ataupun kita patok harga mahal, maka permintaannya juga akan menurun. Pelanggan itu akan membelinya dalam jumlah yang sedikit. Tetapi ketika harga si sabun cuci piring ini murah, maka pelanggan juga akan membelinya sebanyak-banyaknya. Begitu. Maka hal ini berimbas pada peningkatnya jumlah permintaan terhadap barang si sabun cuci piring tersebut. Lanjut ke materi ketiga. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang masalah ekonomi. Pengertian dari masalah ekonomi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita sebaik-baiknya. Masalah ekonomi bisa dihadapi oleh semua, mau itu manusia ataupun negara, baik negara maju atau juga negara berkembang. Masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang bisa diselesaikan dengan menaikkan pendapatan per kapita dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan melakukan berbagai upaya. Sementara itu untuk negara maju bisa dengan mempertahankan kemajuan ekonomi yang dicapai dengan meningkatkan mutu konsumsi masyarakat. Kita masuk ke masalah teori ekonomi klasik. Ini termasuk dua jenis dari permasalahan ekonomi yang ada. Masalah ekonomi teori klasik. Yang pertama itu adalah masalah produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan
kebutuhan manusia. Namun, tidak semua kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan aktivitas produksi ini. Padahal barang atau jasa yang dibutuhkan juga bisa terpenuhi dari aktivitas produksi ini. Kita masuk ke masalah distribusi. Distribusi adalah aktivitas yang menyalurkan barang atau jasa dari hasil kegiatan produksi yang tadi kepada masyarakat ataupun kepada manusia, kepada konsumen. Distribusi bisa secara langsung maupun lewat perantara. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang itu ada jasa antar paket seperti JNE, JNT, terus si cepat antar aja gitu. Bisa juga kita yang mengantarkan sendiri kepada si konsumen hasil produksi yang tadi untuk mendistribusikan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah masalah konsumsi. Konsumsi merupakan suatu aktivitas menggunakan barang dari hasil produksi tersebut. Konsumsi dipengaruhi dari dua hal, yaitu faktor internal, sikap kita, motivasi diri sendiri, selera dan lain-lainnya. Dan eksternal yaitu lingkungan masyarakat, adat istiadat dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis masalah ekonomi yang kedua, yaitu teori masalah ekonomi modern. Yang pertama ada how. Kemudian menunjukkan pertanyaan how bisa menyangkut bagaimana cara berproduksi yang baik, mulai dari pemilihan teknologi yang tepat, pemilihan sumber daya yang dipakai, hingga memilih antara menggunakan tenaga manusia atau mesin. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang itu sudah maju dari tenaga mesin ataupun dari teknologi-teknologi yang lain. Jadi masalah ekonomi pada zaman modern, kita itu bingung untuk produksi itu harus menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin yang lebih cepat. Untuk tenaga manusia kita bisa menghemat biaya produksi, dan juga untuk tenaga mesin kita bisa menghemat waktu produksi, mengefisiensi waktu produksi tersebut. Terus yang kedua ada what. Yang kedua ada what, yaitu apa. Pertanyaan pertama berkaitan dengan barang apa uang akan diproduksi dan berapa banyak barang tersebut diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pertanyaan what itu mengenai tentang uang ataupun modal untuk melakukan suatu kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan si pelanggan, keinginan pelanggan ataupun jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan atau masyarakat tersebut. Apa uang segini cukup? Apa uang segini mampu untuk memproduksi dengan jumlah yang banyak? Begitu. Dan yang terakhir ada for whom. Masalah for whom berkaitan dengan kepada siapa barang tersebut akan diproduksi. Dengan mengetahui target konsumennya, maka akan mengetahui jenis barang apa yang akan dihasilkan. Ketika si produsen mampu untuk mengetahui target konsumennya, maka secara otomatis si produsen ini mampu untuk mengetahui juga jenis barang apa yang harus dihasilkan, sebagaimana yang telah dia ketahui sebelumnya mengenai si target konsumen tersebut. Lanjut ke materi keempat.
materi keempat yaitu teori permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan, adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu. Jadi ketika ada suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada saat waktu tertentu dan harga tertentu juga, atau yang biasa kita kenal itu musim-musiman. Misalnya pada waktu bulan lalu itu tren dengan baju shimmer itu dengan harga ya sekitar 150 ribuan lah, dan juga hanya dalam waktu tertentu saja ketika akan memasuki bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri saja. Ketika waktu itu sudah lewat, maka si permintaan dari barang tersebut itu akan hilang juga. Ini juga terkait dengan teori penawarannya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual pada suatu pada suatu harga dan waktu tertentu saja. Masih tentang bulan Ramadan tahun lalu, yang lagi tren-trennya itu yaitu baju shimmer gitu. Maka si penjual akan menawarkan secara bersaing harga dengan penjual yang lain mengenai baju tersebut. Dan ya ketika waktunya sudah lewat ataupun lebarannya sudah selesai, si penjual juga tidak akan menawarkan kembali ke si pelanggan karena itu hanya terjadi musim-musiman atau lagi trennya saja. Begitu. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang teori produksi. Produksi merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau mendapatkan nilai dari barang atau jasa yang dibuat, baik dalam produksi setengah jadi maupun produksi full jadi. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan di sini adalah tempatnya nilai tambah. Contoh dari proses penambahan nilai barang adalah memanen padi dan diolah menjadi beras, menjahit kain sehingga menjadi baju, memasak bahan baku makanan sehingga menjadi makanan yang jadi, mengolah batok kelapa menjadi mangkok atau barang yang lain dan lain-lain. Contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan adanya pertambahan nilai dari sebuah bahan baku sehingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen atau diolah lagi oleh si konsumen tersebut. Proses produksi juga memerlukan sebuah teori agar produksi yang dilakukan oleh pengusaha dapat berjalan dengan baik sehingga suatu perusahaan yang menjalankan bisnis produksi mendapatkan keuntungan yang optimal juga. Kualitas dan kuantitas produk terpenuhi juga dan konsumen merasa puas juga. Teori tersebut dapat membantu juga proses produksi sehingga berjalan sesuai harapan atau setidaknya itu mendekati harapan. Jadi tidak gejluk-gejluk banget lah, tidak ancur-ancur banget. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan input tertentu juga, dan menghasilkan jumlah barang output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal dan besar. Lanjut ke materi ke-6 mengenai struktur pasar.
Struktur pasar adalah variabel yang menggambarkan karakteristik pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, jenis produk dan hambatan yang ada. Struktur pasar juga berkaitan dengan kemudahan dan kesulitan perusahaan untuk memasuki dan meninggalkan pasar. Petunjuk yang diperoleh dari analisis struktur pasar adalah petunjuk pentingnya mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja pasar secara keseluruhan. Jadi di pasar juga strukturnya itu ada pembeli yang mencari kebutuhan atau bahan baku yang dibutuhkan oleh mereka, dan juga penjual, yaitu penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan oleh si konsumen dengan jenis produk yang berbeda-beda atau juga ada yang sama, dan hambatan yang ada juga di dalam struktur pasar tersebut. Struktur pasar juga berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan bagi si produsen atau perusahaan yang akan memasuki pasar. Tidak hanya sulit untuk memasuki pasar, tapi juga si perusahaan juga akan susah juga untuk meninggalkan si pasar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi 7, pendapatan nasional. Tentang pendapatan nasional maksud saya. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai oleh negara dalam mengukur pendapatan nasionalnya untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara, untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara tersebut. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Dalam pengertian lain juga, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output akhir suatu negara dari semua barang atau jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun tersebut. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam satu periode waktu tertentu. Catatan akuntansi juga mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan atau individu yang tinggal di negara tersebut. Maka dengan adanya catatan tersebut, sebuah negara bisa mengetahui posisi serta masalah ekonomi yang sedang dihadapinya, dan juga untuk menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya agar pendapatan nasionalnya dapat meningkat dan juga masalah-masalah ekonomi yang ada di negara tersebut dapat diselesaikan. Kita lanjut ke materi ke-8, yaitu tentang persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah persaingan yang terjadi di pasar dengan banyak penjual dan pembeli, di mana produk yang ditawarkan mirip tetapi berbeda. Kalau menurut pandangan saya, tidak hanya dengan pembeli saja, tetapi dengan sesama penjual juga sama. Kita bersaing secara sehat, yang dimana produk yang ditawarkan mirip. Seperti kita ambil contohnya itu tentang apa ya? Sabun mandi misalnya. Penjual A
menjual sabun mandi dengan merek A juga, misalnya Lifebuoy. Penjual B menjual sabun mandi yang bermerek Dettol misalnya. Di situ kan mirip produknya, tetapi berbeda dalam artian bahannya berbeda merek saja, bukan berbeda jenis barangnya. Dan juga persaingan harga di situ juga pasti akan bersaing. Si produk A harganya sekian, si produk B harganya sekian. Jadi si pembeli di situ akan bersaing juga untuk mendapatkan harga barang yang termurah, tetapi dengan kualitas yang bagus juga. Begitu mungkin maksud yang dapat saya pahami. Kita masuk ke materi ke-9. Materi ke-9 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah kebijakan pemerintah yang tidak dibatasi atau yang membatasi perdagangan internasional, baik impor maupun ekspor. Dalam pasar bebas, pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap pedagang, sehingga penjual dan pembeli bebas memutuskan kebijakan perdagangannya masing-masing. Salah satu ciri dari pasar bebas adalah tidak ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan perdagangan. Jadi kalau yang saya pahami tentang pasar bebas ini, dalam pasar internasional maupun nasional, itu tentang barang yang dijual. Bagi penjual atau produsen maksud saya, itu bebas mau memproduksi makanan apa, minuman apa, menyediakan jasa apa, tetapi dalam konteks yang positif dan masih dilegalkan oleh si pemerintah tersebut, tidak di luar dalam peraturan pemerintah. Pemerintah hanya mengatur baik tidaknya barang atau jasa yang disediakan oleh si penjual tersebut, atau juga boleh tidaknya si penjual menyediakan barang atau jasa tersebut. Dan untuk si pembeli itu bebas memutuskan mau dibeli atau mau diambil jasa yang mana. Pemerintah tidak memaksakan untuk si pembeli wajib atau harus mengambil barang A dan jasa A. Tidak seperti itu, melainkan si pembeli bebas memutuskan barang mana atau jasa mana yang mau dia ambil sesuai dengan kebutuhan yang sedang dia alami ataupun yang sedang dia butuhkan. Begitu kalau sepemahaman saya. Kita masuk ke materi 10. Mengenai tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral di suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar, jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, promosi pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Sama seperti kalian yang tidak ingin tekor setiap akhir bulan, negara juga sama demikiannya. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Kita masuk ke materi terakhir yaitu materi ke-11. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka bisa mengimpor barang atau jasa yang dibutuhkan. Kebijakan perdagangan internasional dan pasar keuangan negara tersebut. Jadi kalau menurut pendapat saya atau sepemahaman saya, perekonomian terbuka adalah interaksi suatu negara A dengan negara B
dalam jalur ekonomi untuk untuk meningkatkan kerjasama, untuk meningkatkan ekonomi juga, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di negara A maupun di negara B agar tidak kekurangan juga. Ini juga sama untuk menumbuhkan kerjasama yang baik juga antara negara A dengan negara B. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin ada kesalahan dalam pemaparan ataupun ketidaknyambungan dalam pemaparan materi-materi yang tadi saya paparkan. Saya memohon maaf kepada Bapak Teguh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.